Bagi mereka, saya ini ahli syubhat, bapak ini ahli bid'ah. Jadi ahlu syubhat wal jamaah. Maka wajar mereka nggak mau ikut kajian kita. Gitu Pak. Bapak ini ahli syubhat, itu celana aja di bawah mata kaki. Neraka itu Pak. Bapak tadi saya lihat nggak ada jenggot kan? Saya masih ada jenggot Pak. Tapi jenggot saya dianggap nggak sunnah. Apalagi Pak Imamnya, coba lihat, mana jenggotnya dia? Nggak ada. Julus ma'a ahlil bid'ah manhiyun. Duduk bersama ahli bid'ah itu terlarang. La tujalisu ahlul bid'ah. Begitu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan duduk bersama ahli bid'ah. Tapi Imam Ahmad bermaksud begitu adalah kelompok yang berbeda aliran akidah. Kelompok yang disebut Qadariyah, yang menolak takdir. Mereka mengambil kalam itu lalu dipretelin sesuai nafsunya dan mengatakan ahli bid'ah di situ yasinan, tahlilan, kan nggak nyambung. Nggak nyambung Pak, pakai tasbih, nggak nyambung. Ini fikih, yang itu akidah. Imam Ahmad itu nggak mau nyapa orang yang menolak takdir, nggak mau sholat di belakang orang yang nolak takdir. Jadi yang disebut ahli bid'ah oleh ulama-ulama salafus soleh kelompok Mu'tazilah Qadariyah, bukan yang beda mazhab. Bagi mereka ahli bid'ah itu beda mazhab. Ini aja udah pembohongan atas nama salafus soleh. Jadi mereka nggak akan pernah mau duduk bersama kita Pak. Sekali dia mau duduk sama kita, kalau nggak tengkar cinta, itu aja. Rata-rata jadi cinta sih Pak. Apa saja contoh ajaran dalam buku akidah Sholih Fauzan yang takfiri atau tabdi yang diajarkan di pesantren yang Buya sebutkan tadi? Satu, tawasul syirik. Syirik kafir nggak Pak? Kafir. Dalilnya surah Al-Bayyinah ayat 1. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrik. Maka musyrik itu kafir. Sholih Fauzan mengatakan pelaku tawasul di luar yang 6, disebutkan ada 6, yaitu tawasul dengan kemuliaan Nabi, ulama, wali, itu dianggap syirik. 2, dia mengatakan peringatan milad Rasulullah, maulid Nabi itu tasyabbuh dengan Nasrani, menyerupai Nasrani. Nasrani muslim atau non muslim? Menyerupai non muslim kufur nggak? Tuh bahaya nggak logika dia? Kita digituin nggak marah Pak? Kita digituin kita nggak marah, tapi kita sedikit menyamakan mereka dengan aliran tertentu, agama tertentu. Ngamuk-ngamuk dia. Bapak pakai tasbih tuh dianggap mirip Yahudi. Nggak marah kan Pak? Buddha sama Yahudi. Di kitab dia disebut Buddha dan Yahudi. Marah gak Pak? Yahudi. Nggak marah, di malah senyum. Gitu asiknya Ahlus Sunnah itu Pak. Hal-hal yang horor jadi disenyumin. Nggak ada di mereka itu. Mereka itu tegang. Kasihan. Itu yang paling bahaya. Lalu dia menyebut orang tabarruk ubadul kubur, penyembah kubur. Nyembah kubur musyrik nggak? Kafir nggak tuh? 3 aja cukup. Terus mau dipertahankan itu. Maka saya berkali-kali mengimbau, tolong guru-guru pesantren, pimpinan pesantren, kaji ulang nih kitabnya. Kan itu bukan kitabullah. Boleh kok diperdebatkan kalau ilmiah. Di ribat, kajian ribat kita sudah tunjukkan Pak, halamannya berapa, teksnya apa, kita bacakan. Silakan kalau yang mau mampir ya. Tapi tempatnya kecil Pak. Bolehkah kita menolak orang-orang yang memang maaf, terutama di KM di sini kita cari tidak
mendatangkan guru-guru yang mereka usulkan seperti itu, Pak? Itu bagus, bukan boleh. Bagus. Karena pengalaman di mana aja Bapak buka celah, itu konflik tidak ada kesudahannya. Saya kan muter aja di masjid-masjid, Pak. Kerjaan saya dari masjid ke masjid aja. Ntar pas weekend baru saya ke kampus. Selebihnya masjid, majelis, masjid, majelis. Memang tugasnya begitu. Nah, masjid-masjid kita sekali Bapak biarin konflik. Karena apa? Karena mereka anti toleran. Ada orang berbeda sama kita, tapi dia toleran, itu terima aja, Pak. Tapi ini kelompok intoleran, mau ngundang masalah. Jadi itu bukan masalah picik nggak picik, itu masalah Bapak menjaga kemaslahatan atau tidak. Jadi pengurus harus punya pendirian. Bapak beda guru itu yang 3 aja, Pak. Mazhab, akidah, tasawuf, itu aja digilir. Tafsir, hadis, udah gitu aja digilir. Jadi nggak mesti orangnya berbeda faham, ya, berbeda mazhab boleh. Jadi silahkan dikelola, karena nanti dipertanggungjawabkan, Pak, di akhirat. Nah, Bapak yang berjuang, intan surullah yang surkum. Ya, kalau terjemahan bebasnya, kamu tidak akan diperjuangkan Allah sampai kamu memperjuangkan ajaran Allah. Semoga nih pengurus ini dicatat sebagai pejuang di sisi Allah. Ya, saya juga pejuang juga berdoanya. Tapi biasanya jadiin tumbal, Pak. Kalau ada konflik baru kita diundang, ngadem-ngademin. Biasanya begitu. Dulu pas tahlilan, waktu saya masih remaja, tapi sudah meninggalkan ekstrim itu. Tahlilan, kalau di tempat saya tahlilan itu makanan itu dihidang, kayak makanan Padang, Pak, hidang. Kayak kita masuk ke rumah makan Minang, Padang tuh begitu gak, dihidang gak? Ngomonglah satu orang, itu makanan kalau nggak diangkat kami nggak naik. Tuh umur saya baru 18 tahun tuh, Pak, udah ngurusin yang gitu-gituan sampai sekarang nih belum beres-beres. Kita kirain masalahnya kecil, tambah gede. Jujur saya sudah bosen ngomong tentang bid'ah apa, mazhab apa, udah bosen. Cuma sayanya bosen, bapaknya kan belum bosen, ngerti aja belum, ya kan? Kayak tadi Ustadz sih tamatan Universitas Islam pesantren, kami enggak. Ya saya kemudian jadi ya mundur lagi, kita yang tadinya udah kabur, kita balik lagi, Pak. Di kampus saya diketawain, Pak, ngomong beginian. Di pesantren saya diketawain ngomong tahlilan lagi. Hari gini ente masih ngomong begituan. Begituin, Pak, saya. Ya kita jawabnya gimana? Ente sih orang pinter, nggak butuh. Kita sih kurang pinter, masih butuh. Diam juga, Pak, dia. Jadi ada ego orang pesantren. Umat doa kacau begini, dia bilang hari gini masih ngomongin itu. Itu ego mereka, ego intelektual. Nganggap masalah itu beres pada dirinya, lalu tidak mau memperjuangkan orang lain. Keilmuan yang bikin ego. Nah, saya sudah menurunkan ego itu sedikit, ada dikit, Pak. Karena ada males juga ngomong beginian. Cukup ya? Ya. Saya tutup dulu dengan sholawat Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.